Hai IPers, penasaran gak sih gimana caranya membuat ilustrasi menggunakan handphone? Kali ini aku mau mengubah foto menjadi ilustrasi menggunakan handphone. Yuk simak videonya sampai akhir. Pertama, kita harus mendownload dulu aplikasi menggambar. Teman-teman bebas silahkan menggunakan aplikasi apapun yang bisa teman-teman pakai untuk menggambar di handphone teman-teman. Kemudian, pilih ukuran kanvas. Di sini aku menggunakan kanvas dengan ukuran 2000 x 2000 pixel. Masukkan foto yang akan kita gunakan sebagai referensi untuk membuat ilustrasi. Atur ukurannya, tidak usah terlalu besar, tapi cukup jelas untuk dilihat saat menggambar. Selanjutnya, kita bisa memilih brush. Kemudian kita bisa mulai membuat kerangka untuk ilustrasinya. Kita buat kerangka kepalanya, kita buat bentuk lingkaran, dan beri garis bantu untuk membuat mata, hidung, dan juga mulut. Dilanjutkan dengan membuat postur badannya. Karena ini setengah badan, jadi kan kelihatan hanya dari kepala sampai dengan dada. Kemudian kita kurangi opacity-nya untuk memudahkan saat menggambar sketsa. Tambahkan layer baru, letakkan di atas layer yang kerangka untuk kita selanjutnya membuat sketsa. Ikuti bentuk kerangka yang sudah dibuat, kemudian bayangkan bagaimana bentuk dari jilbab, wajah, dan juga badan yang akan kita buat. Saat kita menggambar sketsa, jangan pernah merasa takut untuk salah menggores gitu ya. Bentuknya berantakan itu nggak masalah, karena dengan adanya sketsa kasar ini kita jadi tahu bagaimana kira-kira bentuk akhir dari gambar kita. Setelah membuat sketsa kasar, kita bisa melanjutkan dengan merapikannya di tahap membuat sketsa halus. Setelah selesai menggambar sketsa, kita bisa memilih layer, kemudian menyembunyikan layer kerangka dengan cara mengklik icon mata di sebelah kiri. Kemudian kita bisa menambahkan aksesorisnya, yaitu bando telinga kelinci. Seperti langkah sebelumnya, kita kembali mengurangi opacity dari layer sketsa kasar ini untuk melanjutkan ke tahap pembuatan sketsa halus. Namun di sini aku skip membuat sketsa halus, jadi langsung ke tahap pewarnaan ya. Pada tahap pewarnaan ini biasanya aku membuat garis pinggirnya dulu, baru mewarnai bagian dalamnya. Nah, di sini pada bagian wajah aku menggunakan warna krem dan juga brush pensil roh. Nah, untuk warna jilbabnya kita menggunakan layer yang berbeda. Jadi kita menambahkan layer lagi untuk layer jilbabnya, juga untuk layer bandonya gitu. Untuk memudahkan kita, jika terjadi kesalahan maka kita tidak perlu menghapus atau mengulangi mewarnai dari awal. Lakukan sampai semua bagian gambar sudah terwarnai. Jangan lupa menggunakan layer yang berbeda untuk masing-masing item ya. Pada bagian telinga ini karena warnanya putih, jadi aku memberikan background dulu di gambarnya biar saat mewarnai telinga bisa lebih mudah. Akhirnya kita bisa menambahkan item-item tambahan. Di sini aku menambahkan gambar wortel dan juga memberikan frame untuk gambarnya. Jika seluruh bagian sudah terwarnai, sudah diberikan warna dasar, kita bisa lanjut memberikan shading dan juga pencahayaan agar gambarnya terlihat lebih berdimensi. Untuk shading, aku menambahkan layer baru, lalu di clipping dengan layer yang akan kita berikan shading. Misalkan pada layer jilbab ini,
Kemudian blendingnya kita ganti menjadi multiply. Dengan menggunakan blending multiply ini, kita akan mendapatkan warna yang lebih gelap daripada warna jilbabnya. Nah, kemudian semakin dia tidak terkena cahaya, semakin gelap warnanya. Bagian yang menerima cahaya, yang menerima banyak cahaya, maka akan memiliki warna yang semakin terang. Hingga kita perlu menentukan di awal arah datangnya cahaya, sehingga kita bisa mengetahui di mana letak sisi gelap dan juga sisi terang dari gambar tersebut. Berikan shading dan juga pencahayaan pada semua objek pada gambar. Salah satu tips untuk membuat ilustrasi menggunakan handphone adalah kita harus sering-sering men-zoom kanvas kita. Jadi detailnya bisa lebih rapi. Nah, ini aku tambahin detail warna biru sesuai dengan yang ada di gambar. Karena aku ngerasa kurang pas di bagian wajah, jadi aku edit lagi bentuk mata dan juga bentuk mulutnya. Demikianlah sedikit tips dari aku, semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan inilah hasil akhirnya. Di sini aku pasang hasil desainnya di mockup gelas seperti ini.